Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis dan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Nah, sebelumnya laporan ini disusun oleh anggota kelompok 2. Yang pertama ada Vioka Rahmansyah, yang kedua ada Fahri Ramadan, kemudian ada Kaisyifa Rahmamidin, saya sendiri, dan Ririn Rika Triani. Yang pertama, perencanaan. Next. Tahap pertama dalam perencanaan yaitu penentuan tujuan. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, penting untuk memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, maka perlu dahulu menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Yang kedua, apakah waktunya sudah tepat? Yang ketiga, apakah tujuannya sudah dapat diterima organisasi tersebut? Untuk dapat melakukan hal-hal di atas, maka harus menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan yang jelas akan mampu mengarahkan Anda bagaimana mencapai tujuan yang dikehendaki. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain, yang pertama keputusan untuk meneruskan pesan, yang kedua untuk menanggapi atau menanggapi audiens, yang ketiga keputusan untuk menentukan isi pesan, dan yang keempat keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Next. Ada 3 tujuan komunikasi, yaitu memberikan informasi atau informing, yang kedua membujuk atau persuading, dan yang ketiga melakukan kerjasama atau kolaborasi, collaborating. Masing-masing tujuan tersebut akan menentukan tingkat partisipasi penerima dan tingkat pengendalian pengirim. Jika hanya bertujuan untuk memberikan informasi, akan diperlukan sedikit saja partisipasi komunikan dan kendali pesan sepenuhnya berada pada komunikator. Pesan yang bersifat persuasi akan memerlukan partisipasi komunikan dan interaksi yang lebih tinggi, serta pengendalian pesan yang sepenuhnya berada pada komunikator. Sementara jika pesan bisnis bertujuan untuk menjalin kerjasama, akan diperlakukan partisipasi maksimum dan komunikan serta kendali komunikator terhadap isi pesan yang lebih rendah. Pesan yang dibuat tidak akan ada gunanya apabila gagal mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan pesan bisnis hendaknya realistis dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan organisasi. Next. Analisis audiens, yaitu sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Oleh karena itu, analisis terhadap audiens sangat diperlukan. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu atau organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Next. Mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim sudah dikenal yang pada umumnya dapat dihormati. Contoh audiens yang sudah dikenal yaitu rekan sekerja, pelanggan lama, dan pemasok lama. Untuk audiens yang sama sekali belum dikenal, maka komunikator perlu melakukan penelitian untuk mengantisipasi mereka dalam hal reaksi. Yang pertama, analyze. Siapa pihak penerima pesan? Yang kedua, understand. Bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek. Yang ketiga, demographics, yaitu berapa umur, jenis kelamin, pendidikan penerima. Yang keempat, ada interest, di mana apa yang menarik perhatian penerima. Selanjutnya ada environment, di mana apakah penerima bersahabat atau bermusuhan. Yang selanjutnya ada needs, informasi apa yang diperlukan penerima. Selanjutnya ada customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan. Dan terakhir ada expectation, di mana apakah yang diharapkan, mengetahui apa yang diharapkan oleh penerima. Selanjutnya yaitu memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Ada 5 pengawasan yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens, yaitu temukan apa yang ingin diketahui audiens. Tidak semua audiens pandai mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya. Cobalah keinginan audiens dengan melakukan pertanyaan ulang yang lebih spesifik untuk menghindari keraguan-raguan. Selanjutnya ada antisipasi pertanyaan yang tidak dilayani. Informasi tambahan yang relevan perlu diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang tidak disadari oleh audiens. Hal itu akan menimbulkan kesan baik karena audiens memperoleh informasi yang lebih luas dari yang diharapkannya.
Selanjutnya ada berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Ujilah kelengkapan pesan yang dikirim dengan berpedoman pada 5W plus 1H. Who, what, why, when, where, dan how. Selanjutnya pastikan bahwa informasi yang akurat, di mana ketetapan informasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum memuat komitmen tertulis. Kaji ulang tanggal, jadwal, asumsi, perhitungan, matematika, atau keuangan yang memastikan keabsahannya. Dan yang terakhir ada tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens, di mana di antara gagasan yang disampaikan lakukan pada gagasan yang paling menarik perhatian audiens. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerja sama yang gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens dapat disebabkan oleh pesan yang menyajikan informasi yang tidak diperlukan. Alasan yang dikemukakan tidak rasional dan terlalu panjang atau tidak menarik untuk dibaca. Hal yang harus diingat bahwa pesan bisnis disampaikan kepada audiens juga melakukan kegiatan bisnis dan memiliki pemahaman terhadap masalah bisnis. Mereka pada umumnya sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca pesan. Di samping itu, audiens pada umumnya enggan melakukan perubahan. Pendekatan argumentatif tak selamanya mampu menggait konsumen untuk mencapai tujuan komunikasi. Diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktural, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Selanjutnya ada penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, maka selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Selebihnya adalah ide pendukung. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal penting harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, teknik curah pendapat atau brainstorming. Teknik ini memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari bagaimana kemungkinan menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan audiens dan fakta yang ada. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain storyteller tour, random list, conclusion finding recommendation worksheet, pendekatan jurnalistik, serta rantai tanya jawab. Yang kedua ada pembatasan cakupan. Penyajian informasi rutin kepada audiens yang telah dikenal menggunakan kata yang singkat untuk membangkitkan hormat audiens kepada komunikator dan untuk menghindari audiens yang skeptis yang belum dikenal. Ide pokok dari pesan-pesan selebihnya tak terkalahkan dengan waktu yang ada dan harus lebih mudah diterima oleh seorang audiens atau pihak yang mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syifa. Ya, selanjutnya ada seleksi saluran dan media. Nah, pilihan saluran dan media komunikasi ini sangat tergantung pada sifat pesan, waktu, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri atas saluran komunikasi lisan atau oral communication dan tertulis atau written communication. Nah, masing-masing saluran ini memiliki beberapa jenis media. Media yang dimaksud di sini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, yang pertama ada saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Nah, antara lain ada percakapan antara dua orang secara langsung atau tatap muka, atau melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Nah, saluran lisan ini dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, tidak memerlukan catatan permanen, penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis, serta ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, media yang dapat dilakukan dalam saluran lisan ini, yang pertama ada tatap muka, kemudian ada telepon atau voicemail, ada radio, televisi atau komputer, pita audio dan video, atau teleconference atau video conference. Nah, selanjutnya ada saluran komunikasi tertulis. Nah, pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, atau laporan. Nah, pesan-pesan tertulis ini bisa ditulis tangan atau dengan bantuan media elektronik. Media elektronik yang biasanya dipergunakan adalah mesin fax, telegram, dan email. Saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, pesan terinci dan kompleks, memerlukan perencanaan yang seksama, memerlukan catatan permanen, dan penerima dalam jumlah yang banyak. Next. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian dari pesan-pesan bisnis. Komunikasi yang baik harus diorganisasikan secara baik pula agar pesan dalam komunikasi tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, maka akibatnya penerima tidak dapat memahami pesan yang disampaikan dan membuat penerima sendiri merasa tidak nyaman dengan komunikasi tersebut. Dan dalam mengorganisasikan pesan-pesan khususnya pada pesan bisnis yang akan disampaikan dengan baik, maka pembicara harus memerhatikan beberapa hal berikut. Next. Nah, yang pertama, tidak perlu menjelaskan bagian awal dengan bertele-tele. Nah, dalam hal ini, seringkali komunikator menjelaskan bagian awal atau pengantar dengan bertele-tele, topik yang melebar, dan tidak berorientasi pada poin dari pesan yang ingin disampaikan. Bagian awal yang bertele-tele dan melebar seperti ini maksudnya dapat membuat penerima sulit untuk memahami ide pokok dalam pesan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada memasukkan hal-hal yang relevan dan logis. Hal ini dilakukan demi mengurangi waktu yang terbuang karena isi dari pesan tersebut dan isi pesan tetap pada topik yang diangkat. Kemudian yang ketiga ada memberikan informasi penting. Nah, dalam hal ini informasi penting menjadi perhatian pusat pada penyajian pesan atau ide-ide pendukung dalam pesan tersebut. Yang selanjutnya ada menyusun agar pesan menjadi satu kesatuan yang logis. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan tidak berantakan dan dapat diterima oleh penerima dengan baik dan benar. Next. Nah, dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi para penerima komunikasi. Nah, pengorganisasian pesan-pesan secara baik adalah suatu tantangan bagi komunikator. Maka, untuk mengorganisasi pesan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Nah, ini harus jelas karena tidak ada subjek, itu akan tidak jelas, dan tujuan harus jelas, apakah komunikator harus bagaimana. Kemudian yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan logis. Nah, yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah ada dalam pesan tersebut. Next. Nah, pada dasarnya pengorganisasian yang baik diperlukan dua tahap, yaitu mendefinisikan ide-ide dan menentukan urutan ide-ide tersebut dengan rencana organisasional. Nah, mendefinisikan ide-ide ini dalam menyampaikan pesan, pastinya komunikator memiliki ide-ide yang sudah disusun agar menjadi suatu pesan yang baik dan diharapkan penerima akan menerima dengan baik pula. Dalam membantu mendefinisikan ide-ide yang ada, maka komunikator sebaiknya membuat outline atau garis besar dari ide-ide atau poin-poin dari pesan tersebut. Nah, selanjutnya ada menentukan urutan ide-ide dengan rencana organisasional. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pesan komunikasi haruslah berurut agar dapat tersampaikan dengan baik. Nah, dalam penentuan urutan ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh komunikator. Yang pertama, ada pendekatan langsung. Pendekatan langsung ini sering disebut sebagai istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Kemudian ada pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan induktif atau pendekatan yang dimana bukti-bukti muncul terlebih dahulu kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Selanjutnya ada revisi pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan atau penulisan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya ialah melakukan koreksi, penyempurnaan atau perbaikan atau revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang dan disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Next, dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh, baik dari sisi substansi isi pesan maupun format penulisannya. Pesan-pesan bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis secara lisan. Kedua pesan bisnis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi format penulisan, gaya penulisan, maupun cara penyampaiannya. Masuk ke yang pertama, itu ada pesan-pesan bisnis tertulis. Next, Kak. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft, penelaahan lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian, gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan kalimat,
mekanika, dan format dan tata letak penulisannya. Pada saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain substansi suatu pesan pengorganisasian pesan dan gaya penulisannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, apakah Anda telah memasukkan poin-poin dengan urutan yang benar? Apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang khusus? Apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Apakah Anda telah memberikan fakta-fakta mendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang ada? Dan apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru? Jadi pada tahap awal pengeditan, perhatikan secara seksama pesan-pesan awal dan akhir, karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh terbesar terhadap audiens. Perhatikan pembuka surat atau memo, apakah sudah relevan, menarik, dan mengundang reaksi dari si pembaca. Pada pesan-pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Jadi setelah yakin terhadap isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, coba perhatikan gaya penulisannya. Gunakan kata atau frase yang mampu menghidupkan suatu pesan, sehingga semakin menarik bagi audiens. Pada saat yang sama, lakukan cek ulang untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh audiens. Di samping itu, untuk lebih memudahkan audiens, Anda menangkap pesan-pesan Anda. Perlu dibuat judul, sub, identitas, huruf tebal, garis bawah, huruf miring, huruf berwarna, tabel, gambar, atau sejenisnya. Kemudian ada mengedit mekanika atau teknik penulisan. Jadi mengedit mekanika atau teknik penulisan suatu pesan bisnis yang mencakup antara lain, yang pertama itu susunan kalimat yang digunakan, yang kedua penggunaan kapitalisasi secara tepat, yang ketiga penulisan tanda baca secara benar, yang keempat perhatikan keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Dan yang terakhir perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir mengedit format dan layout penulisan. Di samping melakukan penelaahan tata bahasa, ejaan, kesalahan tulis, dan tanda baca, format penulisan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens Anda akan senang membacanya. Ya, selanjutnya ada pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain, satu, penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan bisnis. Terus ada negosiasi, kemudian ada presentasi bisnis. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis lisan ini, langkah-langkahnya antara lain adalah yang pertama, substansi pesan. Langkah pertama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Apakah substansi pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya? Dan yang kedua, apakah data pendukung juga sudah tercantum di dalamnya? Kemudian ada pengorganisasian pesan yang harus direvisi atau diedit dalam pesan bisnis tersebut adalah pembuka, contohnya seperti salam pembuka atau perkenalan diri. Terus ada yang kedua, penyampaian substansi pesan, atau biasanya itu pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Kemudian penutup seperti kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis. Karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luwes, dan tidak monoton. Di samping itu, melalui penyajian secara lisan, penerima pesan akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan suatu pesan yang ditunjukkan dengan penyampaian pesan-pesan secara langsung. Pesan-pesan nonverbal yang didukung dengan tampilan kata, huruf,
gambar, bagan, dan tabel dalam format animasi yang dinamis. Biasanya sih seperti itu. Kemudian pemilihan kata yang tepat untuk pesan-pesan bisnis. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dimengerti, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Jadi kayak pilih kata-kata yang orang-orang tuh nggak awam sama kata-kata itu yang udah biasa didengar orang-orang. Terus pilihlah kata-kata yang singkat karena biasanya orang-orang tuh nggak suka yang bertele-tele. Kemudian hindari kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya ada membuat kalimat yang efektif. Kalimat merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Terdapat 3 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Untuk yang pertama, kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tak langsung. Yang kedua, ada kalimat majemuk, berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, tetapi, atau. Dan yang ketiga ini kalimat yang kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Dalam menyusun kalimat, gunakanlah jenis kalimat mana yang paling tepat atau cocok dengan pemikiran atau ide yang Anda miliki. Oke, sampai situ aja. Terima kasih.